Halo Sobat Akuntansi, selamat datang di Ngobrol Akuntansi, podcast yang ngobrolin akuntansi dengan cara yang ringan tapi tetap berbobot. Nah, kali ini aku selaku host dari podcast hari ini. Dan hari ini kita spesial banget loh, karena kita kedatangan 3 narasumber dari bidang yang berbeda-beda. Tapi kita kali ini tetap bahas satu topik yang sama, yaitu akun persediaan. Langsung aja nih kita kenalan nih sama 3 narasumber kita yang kece-kece. Yang pertama ada narasumber pertama, Mbak Farah Dila, yaitu dosen akuntansi keuangan dan biaya. Biasanya dipanggil siapa, Mbak? Cukup dipanggil Farah aja. Oke, Mbak Farah. Lalu narasumber yang kedua, Mas Adi Prasetyo, selaku praktisi keuangan di perusahaan manufaktur. Biasanya dipanggil siapa, Mas? Biasanya saya dipanggil Mas Pras. Oh, Mas Pras. Lalu narasumber yang ketiga, yakni Mbak Jasmine Pramesti, selaku auditor di KAP. Biasanya dipanggil siapa, Mbak Jasmine? Halo, selamat siang Mbak dan teman-teman semua yang di rumah. Saya Jasmine, biasanya dipanggilnya Jasmine. Oke. Sudah cukup sekian perkenalan dari narasumber-narasumber kita. Kita langsung aja masuk ke segmen pertama. Apa itu akun persediaan? Nah, langsung aja nih kita ke pembicara yang pertama, ke Mbak Farah. Bisa dijelaskan secara sederhana, Mbak, apa itu akun persediaan dalam konteks akuntansi? Tentu Mbak Naila, jadi apa sih akun persediaan itu? Nah, akun persediaan itu merupakan akun yang mencerminkan nilai barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk nantinya dijual atau digunakan kembali dalam proses produksi. Nah, ini tuh biasanya diklasifikasikan sebagai aset lancar. Kemudian persediaan itu ada 3 jenis. Yang pertama persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Jadi itu biasanya persediaan itu akunnya nominalnya paling besar ya, Mbak, kalau di laporan keuangannya? Betul sekali Mbak Naila. Berarti kalau misal ada kesalahan nih di akun persediaan itu pasti akan sangat krusial banget ya untuk laporan keuangan. Iya, jadi apabila salah pencatatan di sini atau di akun persediaan itu tuh akan berdampak yang besar pada laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita lanjut nih ke segmen yang kedua, persediaan di dunia nyata. Lalu selanjutnya kita ke segmen 2 dengan Mas Pras. Nah, karena Mas Pras ini kan bekerja di perusahaan manufaktur ya, Mas Pras pasti mengetahui tentang seluk-beluk industri. Nah, seperti apa sih Mas pencatatan persediaan dilakukan di perusahaan Mas Pras? Jadi kalau di perusahaan saya, kami pakai metode perpetual karena bisa langsung mencatat barang masuk dan keluar secara real time. Dan juga kami memakai metode FIFO. Jadi bahan terlebih dulu masuk harus lebih dulu dipakai, terutama di industri makanan dan farmasi. Saya mau nanya nih, maka panggil Mas Pras, ada tantangan tertentu nggak sih untuk akun persediaan, mungkin terkait pencatatannya atau hal-hal lainnya? Ada, tentu saja. Salah satunya ini mengenai stok opnam ya. Kalau catatan sistem dan fisik ini nggak cocok, maka kita harus menyesuaikannya secara manual. Nah, disinilah kontrol internal menjadi penting. Nah, lalu bagaimana sih kontrol internal yang baik ya Mas? Nah, cara kontrol internal yang baik itu yang pertama adalah melalui pemisahan tugas. Itu buat mengurangi resiko kecurangan dan memisahkan tanggung jawab antar karyawan. Misalnya petugas yang mencatat persediaan ini berbeda dengan yang menangani fisik barang. Yang kedua, tugas pembelian ini berbeda dengan yang menerima barang. Yang kedua, cara kontrol internal yang baik itu adalah pencatatan dokumen yang rapi. Jadi setiap pergerakan persediaan ini harus bisa ditelusuri dengan dokumen. Dokumennya bisa berupa bukti penerimaan barang, surat jalan, faktur pembelian atau penjualan, terus kartu atau software stok.
Kemudian yang ketiga untuk cara kontrol internal yang baik itu ada pengendalian fisik ya, untuk melindungi barang dari kehilangan, kerusakan maupun pencurian. Ini contohnya mengunci gudang yang menyimpan barang-barang persediaan dari perusahaan dan terus diawasi ya, tidak boleh gudangnya ini tidak diawasi. Kemudian dengan cara pembatasan akses untuk orang-orang yang berwenang saja. Kemudian tentu saja diawasi dengan kamera CCTV dan serta penyimpanan ini tertata dengan rapi. Kemudian yang keempat, caranya adalah dengan perhitungan fisik secara berkala, yakni membandingkan catatan akuntansi dengan kondisi yang nyata. Ini bisa dilakukan secara bulanan, triwulan maupun tahunan. Bisa juga dilakukan secara mendadak. Yang kelima itu dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Ini untuk menghindari kesalahan manusia dan membuat pelacakan stok menjadi lebih akurat. Contohnya bisa menggunakan software akuntansi dengan modul inventaris, barcode scanner maupun dashboard pelaporan stok real time. Yang keenam ini melalui otorisasi transaksi ya. Jadi setiap transaksi ini harus disetujui oleh pihak yang berwenang untuk menghindari transaksi yang fiktif. Contohnya pembelian harus disetujui oleh manajer, kemudian pengeluaran barang dari gudang hanya bisa dengan surat permintaan. Yang ketujuh tentunya ada audit internal dan pengawasan. Ini tujuannya supaya menilai efektivitas kontrol internal dari perusahaan dan mendeteksi kelemahan apa saja yang mungkin bisa terjadi ya. Contohnya tim audit internal melakukan review secara rutin, kemudian laporan selisih stok harus ditindaklanjuti dengan investigasi. Banyak juga ya Mas, untuk kontrol internal yang baik di perusahaannya Mas Pras. Nah, tapi ini semua kontrol internal dari 7 ya tadi ya Mas, itu udah dilakukan semua ya di perusahaannya Mas Pras? Alhamdulillah dari perusahaan kami sendiri telah menjalani semua itu dan dilakukan audit internal secara rutin. Oke, lalu kita lanjut ke segmen yang ketiga, yaitu sudut pandang auditor. Oke, karena tadi kan di segmen sebelumnya Mas Pras ini sempat menyinggung nih tentang audit internal ataupun eksternal. Nah, lalu selanjutnya kita beralih ke Mbak Jasmine selaku auditor. Apa sih yang paling sering menjadi masalah buat Mbak Jasmine dalam melakukan audit persediaan ini? Yang paling sering ya, kalau misal ditanya yang paling sering tuh biasanya tuh ketidaksesuaian antara catatan dan fisik. Nah, karena banyak perusahaan tuh belum punya sistem kontrol yang kuat. Ada juga beberapa perusahaan itu yang masih memanipulasi nilai persediaan untuk mempengaruhi labanya. Misalnya tuh dengan menunda pencatatan kerusakan atau overstate nilai barang rusak. Oh, kalau gitu berarti bisa berdampak besar ya Mbak buat laporan keuangannya? Kalau ditanya besar atau enggak sih jelas banget pasti itu sangat besar ya. Karena kalau misal salah pencatatan persediaan itu tuh sama aja dengan salah nilai HPP-nya dan sama aja tuh bakal berpengaruh dengan laba bersih. Nah, karena itu kami sebagai auditor pastinya tuh selalu cek prosedur stok opnam dan review metode penilaian persediaan. Nah, kalau misal nih Mbak Jasmine menemukan ketidaksesuaian antara catatan dan fisik nih, lalu yang Mbak Jasmine lakukan itu seperti apa langkah-langkahnya? Apakah langsung memberi opini yang langsung jelek ke klien atau gimana ya Mbak Jasmine? Kalau dari sisi auditornya, saya pribadi sebagai auditor menemukan ketidaksesuaian antara catatan dan fisik persediaan, pasti ada beberapa langkah prosedural dan profesional yang biasanya dilakukan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Nah, ini tuh bertujuan
adalah untuk memastikan keandalan laporan keuangan serta mendeteksi potensi kesalahan atau kecurangan yang ada. Nah, auditor itu biasanya melakukan langkah-langkah yang pertama tuh melakukan verifikasi ulang. Nah, untuk memastikan apakah selisih benar-benar terjadi atau hanya karena kesalahan pencatatan atau perhitungan, jadi kami sebagai auditor itu yang pertama itu menghitung ulang jumlah fisik barang tersebut. Nah, setelah itu kami memeriksa dokumen pendukung seperti faktur, bukti pengeluaran atau penerimaan, sama kartu stoknya. Nah, setelah itu kami juga memastikan tidak ada barang yang tersimpan di lokasi lain. Selanjutnya setelah kami memverifikasi ulang, tentunya kami tuh menelusuri penyebab selisih tersebut. Nah, apakah karena kesalahan administratif, prosedural, atau indikasi ada kecurangan atau fraud di situ. Nah, contoh penyebab umumnya tuh biasanya kayak barang belum dicatat saat diterima, terus barang dicatat 2 kali, salah input harga atau kuantitas, pencurian atau kehilangan, atau misal barang rusak tidak dikeluarkan dari sistem. Nah, selanjutnya kami itu melakukan wawancara atau klarifikasi. Ini tuh bertujuan untuk meminta penjelasan dari pihak terkait untuk mengetahui proses operasional yang sebenarnya. Nah, buat pihak-pihak yang biasanya kami wawancarai itu tuh biasanya kepala gudang, terus staf pencatatan persediaan, sama tim pembelian atau produksi. Nah, setelah kami melakukan wawancara tersebut, tentunya kami langsung mencatat informasi-informasi yang ada, atau mencatat temuan dalam kertas kerja audit tersebut. Nah, dokumentasi resmi ini untuk disampaikan dalam laporan audit. Nah, isinya tuh apa aja sih? Isinya tuh termasuk jumlah selisih, nilai dampaknya terhadap laporan keuangan, penjelasan manajemen kalau ini ada, dan saran atau rekomendasi perbaikan. Nah, setelah itu kami menyusun rekomendasi. Nah, ini tuh bertujuan untuk memberi solusi atas kelemahan sistem atau pengendalian. Nah, contoh dari rekomendasi tersebut ini tuh seperti melakukan stok opnam lebih sering, terus meningkatkan pengawasan fisik, terus memisahkan tugas pencatatan dan penyimpanan, terus mengimplementasikan sistem barcode atau software. Nah, setelah itu kami juga menyampaikan temuan ke manajemen. Hal ini tuh bertujuan untuk memberi kesempatan kepada manajemen untuk menanggapi atau memperbaiki. Jika selisih material berdampak signifikan, auditor bisa menyarankan penyesuaian laporan keuangan. Nah, apabila jika ada indikasi kecurangan atau fraud, auditor bisa menyarankan investigasi lebih lanjut atau tindakan hukum. Nah, setelah itu barulah kami sebagai auditor itu melaporkan dalam laporan audit. Nah, tentunya ini tuh bertujuan untuk transparansi terhadap pengguna laporan keuangan, dan dalam laporan audit ini tuh temuan bisa disebut sebagai temuan audit signifikan, catatan atas laporan keuangan atau notes, dan atau bahkan menyebabkan modifikasi opini audit jika tidak ada perbaikan dari manajemen. Panjang sekali ya langkah-langkah yang dilakukan auditor. Pasti sangat susah ya Mbak Jasmine. Jadi kalau ditanya sih kayak rumit ya. Lalu misal nih Mbak Jasmine, auditor itu menemukan barang yang rusak tapi itu masih dicatat di penyediaan. Misalnya catatan stok itu 500 unit tapi fisiknya itu hanya ada 400 unit, dan auditor itu menemukan kalau 100 unitnya itu rusak tapi belum dikeluarkan nih dari sistem. Nah, maka yang dilakukan auditor itu seperti apa ya Mbak? Kalau misal ada kejadian tersebut, kami sebagai auditor akan mencatat temuan ini. Kami akan meminta manajemen menghapus nilai barang rusak dan memberi saran untuk memperbaiki prosedur. Itu sih. Nah, misal nih, karena tadi kan ngebahas fraud juga nih. Kalau misal klien melakukan fraud, tapi
perusahaan itu mau nih untuk merevisi fraud mereka. Nah, apakah tetap berpengaruh kepada opini auditor? Kalau ditanya berpengaruh atau enggak, tentunya sih pasti masih berpengaruh ya. Fraud tetap dapat berpengaruh terhadap opini auditor meskipun perusahaan udah merevisinya. Tergantung pada tingkat materialitasnya sih, niat manajemen dan penanganan setelah fraud ditemukan. Nah, jika perusahaan merevisi fraud dengan benar, artinya itu manajemen mengakui terjadinya ada fraud tersebut, terus melakukan penyesuaian pada laporan keuangan sebelum laporan audit selesai, dan menjelaskan dan mengungkapkan peristiwa tersebut secara transparan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, maka opini auditor itu bisa tetap wajar, tapi auditor kemungkinan akan menambahkan paragraf penekanan untuk menyoroti kejadian tersebut kepada pembaca laporan keuangan. Tapi disclaimer, jika fraud tersebut material dan mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, manajemen lambat atau tidak kooperatif dalam mengungkapkannya, sistem pengandalian internal terbukti lemah dan tidak diperbaiki, maka kami sebagai auditor berpotensi memberikan opini yang dimodifikasi. Seperti yang pertama itu, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar jika fraud sangat besar, dan pernyataan tidak memberikan opini atau disclaimer of opinion jika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup. Nah, ada beberapa catatan penting nih. Fraud itu tidak hanya berdampak pada angka dalam laporan saja, tapi juga menyangkut kepercayaan, integritas manajemen, dan sistem pengendalian internal tersebut. Nah, oleh karena itu, meskipun perusahaan merevisi laporan, jejak niat awal untuk menyembunyikan atau memanipulasi data tetap menjadi pertimbangan kami sebagai auditor. Oke, ini tuh ada contoh skenario-nya nih buat biar teman-teman penonton biar lebih jelas. Misal ya, perusahaan Mas Pras, misi ya Mas Pras ya, perusahaan Mas Pras nih memasukkan jumlah persediaan agar aset terlihat lebih besar. Setelah auditor mulai menemukan kejanggalan, manajemen mengakui kesalahan dan merevisi laporan. Namun karena fraud ini tuh material dan disengaja, auditor tetap menyatakan opini wajar dengan pengecualian serta menekankan kelemahan kontrol internal di laporan tersebut. Maka kesimpulannya itu dalam situasi fraud tidak material dan telah direvisi secara transparan, dampak pada opini auditornya itu tuh bisa tetap wajar dengan atau tanpa paragraf penekanan. Nah, ketika situasinya tuh fraud material tapi sudah direvisi, dampak pada opini auditornya itu tuh wajar dengan pengecualian tergantung kasus kecurangan tersebut. Dan apabila situasinya fraud material dan tidak direvisi atau disembunyikan, maka dampak pada opini auditornya itu tidak wajar atau disclaimer. Oke, terima kasih sekali buat Mbak Jasmine karena penjelasannya yang sangat rinci tentang bagaimana sih kerja auditor untuk menangani akun persediaan ini. Nah, lalu selanjutnya kita masuk nih ke segmen keempat, tips dan penutup. Oke, kita masuk nih ke bagian terakhir segmen terakhir ini. Saya minta satu tips aja dari para narasumber kita yang keren-keren hari ini untuk sobat akuntansi mengenai akun persediaan. Nah, gimana? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Farah terlebih dahulu. Jadi tips dari saya itu intinya ya itu pahami dasar teorinya dulu. Jadi kuasai dasar teori tersebut. Nah, jangan cuma hafal jurnalnya aja tapi nggak tahu jurnal tersebut itu buat apa gitu loh Mbak. Lalu selanjutnya ke Mas Pras. Kalau dari saya sendiri, jadi ketika melakukan pencatatan, maka gunakanlah sistem pencatatan yang terintegrasi dan selalu update persediaan secara real time. Lalu, oke, terima kasih Mas Pras. Lalu selanjutnya kepada Mbak Jasmine nih selaku auditor. Kalau dari saya bisa
melakukan stop opnam rutin dan pastikan ada pengawasan internal yang ketat ya. Oke, karena berhubung acara kita sudah hampir selesai, karena kita habis kedatangan narasumber yang keren-keren, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Mbak Farah, Mas Pras, dan Mbak Jasmine atas insights-nya. Semoga sobat akuntansi ini dapat paham dan dapat membuka wawasan bagi sobat akuntansi maupun non akuntansi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe di podcast kali ini dan see you.